Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini jamaah, pasti jamaah penasaran. Surat tadi itu surat apa dan maknanya itu apa? Ya kan? Apa itu Ustaz Syam? Surat Thaha Ya. dari ayat 42 sampai ayat 44 menceritakan tentang dua orang bersaudara yang mulia, Nabi Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah pada masa itu ada Fir'aun Ya. yang sangat-sangat durhaka kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Maka mereka berdua yang mulia ini ditugaskan untuk mendakwahi Fir'aun, menasehati Fir'aun. Ya. Tapi yang unik, menghadapi seorang Fir'aun saja diminta untuk berlemah lembut kepadanya. Berlemah lembut. Berkata yang lemah lembut supaya ia takut atau mengingat Allah. Ya Allah, berarti kalau dalam kehidupan sekarang ada orang yang jahat sama kita atau orang yang mungkin nggak baik, kita ngadapinnya lemah lembut gitu juga. Lemah lembut mungkin seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kan susah. Ya iyalah susah, makanya dipelajarin. Ya udah deh. Harus kalau- dipelajarin. Temanya kalau gitu gini aja, menegur tanpa melukai. Ah bisa juga tuh. Ya oke? Langsung kita bahas ya. Kita bahas itu jamaah yang ada di Insya rumah. Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Insya Allah. Langsung aja jamaah yang ada di rumah. Katanya ini ada hal ya atau adab nih yang harus diperhatikan dalam menegur. Bahkan katanya menjadi salah satu langkah awal ketika akan menegur. Mau menegur aja ada langkahnya Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Baik, makasih banyak. Izin Habib, izin Ustaz. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 24 Jumadil Khair 1443 Hijriah, 65 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Dan 5 hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Bulan yang bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Nah kalau berbicara tentang menasehati, mengingatkan, menyampaikan, mengajarkan, atau apapun namanya, memberikan masukan, ataupun menegur orang, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah berbaik sangka kepadanya. Dengan cara apa? Bertabayun atau cross check. Wis. Cross check ya. Cross check. Jangan pernah melihat kesalahan orang, tapi yang kau lihat adalah orangnya. Jangan pernah membenci orangnya, tapi yang dibenci, yang tidak disukai adalah perbuatannya. Mohon maaf, sekelas Fir'aun pun tetap Allah meminta untuk berlemah lembut. Tetap ada kebaikannya. Apa memang kebaikannya? Nanti di episode-episode berikutnya kita sampaikan. Sehingga Fir'aun tidak disiksa di rumahnya, tapi nanti disiksa keluar dari rumahnya. Karena ternyata ada rahasia di dalam rumahnya. Nah ternyata mohon maaf. Kalau kita menasihati orang, mengingatkan orang, menyampaikan orang, memberikan masukan. Lantas yang kita lihat adalah keburukannya, tidak jadi-jadi kita menasihati itu. Seorang guru yang dilihat keburukan muridnya, yang ada nah, sekarang apa yang disebut tabayun? Tabayun itu klarifikasi atau teliti dahulu dalam dua hal. Apanya yang diteliti, apanya yang diklarifikasi, apanya yang mau dilihat? Lihat dari dua hal. Yang pertama, siapa pembawa beritanya. Yang kedua, isi beritanya. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu berita, itu gini, lihat dulu siapa yang menyampaikan. Diam dulu, tenang dulu. Mohon maaf jangan sampai kita justru salah mengambil tindakan. Makanya perlu adanya ilmu, ketelitian lewat penglihatan, pendengaran, pemikiran, dan hati. Nah coba lihat ya. Penglihatan, pendengaran, pemikiran, dan hati. Lalulah kita menasehati. Artinya lihat dengan jelas, dengarkan dengan baik-baik, pikirkan dan tanamkan di hati, barulah disampaikan. Tik 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 gitu.
Kenapa? Jangan sampai ketika kita mengeluarkan ucapan itu bisa jadi salah langkah, salah ucap, salah menyampaikan. Sehingga mohon maaf astagfirullahaladzim menyebabkan kita nanti aduh kenapa aku begitu ya. Jangan sampai dia ternyata menyesal. Makanya terima kasih banyak tim Islam Tinda yang luar biasa kita selalu brainstorming. Brainstorming. Ya, selalu ada ibaratnya ya evaluasi dan sebagainya. Evaluasi. Mengingatkan akibatnya, ingat akibatnya. Ketika menyampaikan ingat akibatnya dan ada namanya pertanggungjawaban. Masya Allah, berarti ketika kita menegur kita harus melibatkan pendengaran kita, pemikiran kita dan hati kita itu ya biar nggak salah langkah Penglihatan, itu ya. pendengaran, pemikiran dan hati. Masya Allah, lalu bertabayun seperti yang Ustaz Maulana Iya, dengan bilang. siapa kita bicara? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Bahkan kalau kita sudah belajar hari ini, ada juga kita ketika kita menegur seseorang, malah kita bisa dapat pahala. Udah negur orang, kita yang dapat pahala. Gimana caranya? Ada kuncinya. Kuncinya penting banget. Sepertinya Habib Usman yang tahu kuncinya seperti apa. Penjelasannya seperti apa Habib Usman? Mohon penjelasannya Habib. Ini tergantung daripada niatnya biasanya. Oh tergantung niatnya? Kalau niatnya baik, jalannya baik. Kalau niatnya nggak baik, hancur semuanya. Waduh. Karena yang pertama kali Allah lihat itu adalah hatinya, bukan pakaiannya. Jangan masuk yang pertama dulu kalau belum berdiri. Oh iya. Oke. Berdiri. Afwan Ustaz. Dipancing dulu kalau gitu. Afwan Masya Allah. Ustaz Maulana, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adab kedua ini dalam menegur sehingga tidak melukai adalah menegur itu harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Datangkan dalam hati dan jiwanya niatnya yang ikhlas untuk menegurnya, bukan karena sebab ataupun apapun. Niat secara bahasa adalah al-ghasad, sebuah keinginan yang ingin dilakukannya, sebuah niat yang akan dilaksanakannya, yang bermaksud adalah berkehendak, menginginkan segala sesuatunya, berkehendak dengan segala sesuatunya, bertujuan untuk sesuatu yang akan diucapkan ataupun dikerjakannya. Jadi ketika seorang menegur orang lain, harus hilangkan niat untuk yang pertama, mencari muka atau perhatian. Contoh nih, cari muka atau perhatian orang lain, misalkan. Ente jangan gak benar kayak gitu kerjaannya harus bagus, harus rapi. Nah seolah-olah kita lebih pintar daripada dia. Dan di depan orang gitu ya? Di depan orang mengguruin. Coba contohnya gimana contohnya? Oh gini, kamu sih ngerjain sesuatu aja gak bisa kayak gua dong, cepet tuh ngerjain kayak gitu. Ya kan, bener kan, lihat kan, kalian lihat kan. Gitu ya. Ini adalah jangan cari muka atau cari perhatian orang lain. Atau menjilat atasannya. Oh yang benar kerjanya, kemarin kerjanya gak bener ente. Ya kan, makan gaji doang. Ayo jilat dia. Maksudnya menjilat atasan. Aduh. Ganteng banget. Iya, Ustaz. Aduh ganteng banget Ganteng. gitu. Baik banget. Baik banget, makanya baik pinter lagi. Saya pengen seperti Habib nih sepertinya nih. Gitu ya jilat ya. Iya. Nah pokoknya intinya adalah gak boleh mereka ya kan mempunyai satu hati yang buruk ataupun merusak fasad. Atau bahkan bermuka dua atau adu domba. Ngomong ke sini beda, ngomong ke sana juga beda. Allahu Akbar. Nah, kemarin Ya kan? tahu nggak ke Habib tuh gini. Oh iya? Enggak, itu Sastam, begitu tuh orangnya. Masa sih itu Sony, itu domba ya. Allahu Akbar. Oh Nah, tuh. di depan ya kan ngomongin satsam baik, di sini ngomongin satsam buruk. Ya kan? Salah terbalik. Bener, enggak apa-apa bener. Nah intinya adalah segala sesuatunya harus hati-hati. Semuanya setiap nasihat itu harus dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Masya harus Allah. dengan niat yang kuat, yang baik, dengan tujuan yang baik. Niat dengan yang baik ya, jangan malah tadi kita mau negur niatnya cari muka, menjilat atau adu domba seperti yang Habib Usman bilang. Camkan itu kisanak.
Gitu ya. Udah aku kasih penjelasan. Terima kasih ya Beb ya untuk penjelasannya ya. Kadang-kadang kalau negur orang tuh bawanya suka marah gitu ya. Tapi ini yang memang berat nih, harus kita bahas nanti nih. Tapi ada tayangan mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Tegur anak, mobil masuk parit. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Mobil minibus yang dikemudikan oleh Siti Nurzamila terjun ke parit di Jalan Cimuncang, Kota Tasikmalaya pada akhir pekan lalu. Kejadian bermula saat pengemudi menegur anaknya yang sedang bermain di jok belakang mobil. Ia pun kehilangan fokus dan mobil hilang kendali sehingga terperosok ke parit dengan kedalaman sekitar 2 meter. Pengemudi bersama anaknya yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan dalam kondisi syok. Memang sih jamaah ya, katanya ini ada hal juga nih yang harus diperhatikan nih ketika kita menegur seseorang nih. Dan kita ketika menegur itu kalau bisa nggak bisa bikin orang itu kayak sakit hati gitu, melukai hati seseorang gitu. Tapi sulit dilakukan. Caranya seperti apa? Seperti Ustadz Syam, aku mohon penjelasannya Ustadz. Iya siap, baik tabik guruku Habib Imam Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka kita lanjut adab yang ketiga dalam menegur agar tidak melukai seseorang adalah menghilangkan rasa emosi ketika menegur. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika hendak bertemu dengan orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud, menyebabkan syahidnya pamannya baginda Nabi SAW, menyebabkan syahidnya para penghafal Al-Quran, menyebabkan syahidnya para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah ditugaskan oleh Nabi tapi mereka mengecewakan oleh karena kelakuan mereka. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Rasulullah SAW dalam keadaan marah, Rasulullah SAW dalam keadaan kecewa, tapi Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tetap berlemah lembut terhadap mereka dan engkau maafkan mereka. Andai kata engkau tidak berlemah lembut atau marah terhadap mereka, tentu saja mereka akan pergi memalingkan diri darimu. Subhanallah. Maka pentingnya menahan amarah ketika seseorang menasehati atau menegur orang lain. Biasanya tuh agak susah nahan amarah tuh kalau orang tua marah kepada anak, atasan kepada bawahan, atau misalnya guru kepada murid. Agak susah, kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada dia. Kita merasa lebih punya kuasa daripada dia. Dari suami kepada istri, biasanya yang marah suami kepada istrinya. Kenapa? Karena merasa bahwa saya ini pimpinan keluarga, saya ini imam, saya ini pengen dihormati, dimuliakan. Maka biasanya susah untuk menahan amarah. Justru itulah yang disebut dengan menahan amarah. Kenapa? Amarah itu adalah ketika darah bergejolak di jantung manusia, lalu dia menahannya agar tidak meluap daripada perkataannya, agar tidak tergambarkan oleh wajahnya, agar tidak tergambarkan oleh matanya. Sehingga mereka mampu untuk menahan diri mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa lagi untuk yang namanya ditarik kembali. Ketika seorang orang tua marah kepada anaknya, berhati-hatilah. Ketika dalam keadaan emosi, bisa saja mengeluarkan kata-kata yang akhirnya diaminkan oleh para malaikat. Misal ada orang tua yang mengatakan anaknya, dasar engkau pemalas. Ada malaikat yang lewat, amin, amin, amin. Bisa jadi malas beneran anaknya. Maka subhanallah, berhati-hatilah menegur ketika dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan keluar daripada mulut kita. Maka baginda Nabi SAW pun memberikan solusi. Lalu bagaimana dong ketika seseorang marah? Karena setiap manusia pasti ada rasa marahnya. Ya. Maka Nabi mengingatkan, ketika engkau marah dalam keadaan berjalan atau berdiri, maka duduklah. Ketika engkau dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jangan kebalik, Son. Biasanya yang kebalik nih. Anak lagi bikin apa di depan, bikin marah orang tuanya emosi, dari duduk bukan baring, dari duduk apa. Oh iya betul. Maka setannya makin besar gitu kan. Karena dari duduk menuju berdiri, justru kebalik. Dalam keadaan berdiri marah, duduklah. Oh, jadi mungkin meredamnya dengan cara seperti Meredamnya itu ya. seperti itu, dan jangan sampai
akhirnya mengeluarkan kata-kata yang akhirnya disesali. Aduh, gitu. nauzubillah min zalik. Kita udah belajar nih bagaimana cara menegur supaya nggak emosi ya Ustaz Syam ya. Siap. Tadi juga Ustaz Maulana ngejelasin sebelum menegur tabayun dulu. Habib ngejelasinnya kalau mau menegur niatnya seperti apa gitu kan. Biar jangan salah sangka gitu ya. Kira-kira apa lagi nih? Aku pengen supaya bisa lebih baik lagi sebagai seseorang nih. Ada tapi jangan di sini sih. Ikut deh. Gimana? Ini deh. Apalagi? Jadi ada Lah, rahasianya. ngapain? Bib, Sini dulu. lah ngapain dia ke sana? Jangan-jangan dia mau Gini ngomong- aja deh. Buat semuanya jangan kemana-mana. Ini Ustaz Sam mau ditanya sama Mas Sony malah ke belakang lagi. Jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi kita akan bahas. Nih bagaimana sih adabnya lagi. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Hei lagi ngapain di situ? Orang jamaah masih.